Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu. Yang kita hormati bersama, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi, Suara Peradaban. Para wakil rektor, para dekan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi, Ketua Yayasan Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi, para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi, dan seluruh hadirin undangan yang alhamdulillah bisa bersama-sama di sini. Lebih khusus saya ingin menyapa alumnus dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi, yaitu Abang Lingga. Abang Lingga inilah yang mengundang saya untuk hadir bersama-sama di sini karena beliau adalah pasukan terdepan saya, garda terdepan saya. Dan saya bangga karena beliau ternyata lulusan betul-betul Nida El Adabi yang berkualitas. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, pintu silaturahim. Karena kalau tidak silaturahim, Masya Allah, janji Allah pasti apabila kita terus merangkai silaturahmi, maka satu, umur kita panjang penuh berkah. Amin. Yang kedua, rezeki penuh berkahnya. Mudah-mudahan di sini panjang umurnya penuh berkah, karena selalu balighul anni walau ayah, selalu menyampaikan, menebarkan ilmu pengetahuan, dan sekaligus juga insya Allah rezekinya penuh berkah. Dan tidak lupa saya menyampaikan juga seluruh kepada jajaran perguruan tinggi atau Koper TAIS, ya, koordinator perguruan tinggi agama Islam. Hadir di sini lengkap, termasuk Bapak sudah ada di depan, alhamdulillah. Kalau saya suka menyampaikan begini, kalau saya egois, hanya memikirkan konstituen saya adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dapil DKI Jakarta, saya tidak akan berada di sini. Tapi saya lebih mengutamakan silaturahim di antara kita. Karena soal anggota dewan itu soal dunia. Tapi kalau silaturahim ini itu terus terbawa ke akhirat. Makanya saya berada di sini, walaupun saya diminta juga untuk ada Zoom meeting yang bisa saya olah jam 10 saya izin dari sini dan sudah disiapkan tempat. Saya ingin menyampaikan apa kriteria untuk menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta. Kalau ada yang belum tahu, saya dulu pernah menjadi atau saya pernah punya berondong ganteng. Namanya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Karena beliau itu adalah calon gubernur DKI dan saya calon wakil gubernurnya. Kenapa beliau memilih saya? Karena 31 tahun saya di Pemprov DKI Jakarta. 11 amanah jabatan diberikan kepada saya, alhamdulillah. Dan dari 11 itu, alhamdulillah lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, karena saya adalah perempuan pertama dalam setiap jabatan saya. Itu yang saya patut syukuri. Jadi saya bangga karena saya tadi tanya, ada berapa perempuan lulusan wisuda di sini? Ternyata katanya hampir 50%. Bahkan dari ribuan yang hadir, yang lulus juga, alumnusnya juga rata-rata lebih banyak perempuannya. Jadi saya cukup bangga Pak Rektor dan para dekan, para dosen, ini luar biasa sekali. Tapi jangan lupakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu tidak boleh dilupakan. Sehebat apapun kita perempuan, harus
imam di keluarga itu adalah suami kita. Saya tidak mungkin berada di sini kalau suami saya tidak mengizinkan. Saya tidak mungkin berada di sini kalau suami saya tidak ridho saya jalan kemari. Karena itu insya Allah kalau suami ridho, insya Allah Allah pun akan ridho setiap langkah kita. Amin. Ini pesan saya untuk para wisudawati. Tetapi pesan saya pada para wisudawan, jangan biarkan istri kalian di rumah kalau dia bisa beraktivitas, berkarir di ruang publik tanpa harus melupakan kodratinya sebagai perempuan. Itu pesan saya. Jadi saya pun tidak pernah meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang nenek. Karena saya punya cucu 5. Anak saya ada 2. Alhamdulillah 10 tahun sudah khatam Quran. Alhamdulillah itu yang saya tidak boleh tinggal. Karena apalagi ini universitasnya universitas yang berbasis agama Islam. Jangan pernah membuat anak-anak kita itu adalah yang akan menemani kita nanti di akhirat. Hanya anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah yang akan menemani kita. Harta kita semua akan kita tinggalkan. Baik Bapak dan Ibu, saya turut merasa bangga sekaligus mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati, apalagi ini Sekolah Tinggi Agama Islam, Nida El Adabi, Suara Peradaban. Artinya kita harus terus melantunkan, menyebarkan suara peradaban yang kerap kali sangat cepat berubah. Sangat cepat berubah. Tapi tetap pegangan kita pada Al-Quran dan hadis. Itu yang mesti kita tidak boleh lupa. Dan berharap juga kami sudah ini mampu menerapkan ilmu pengetahuan sehingga kapasitas dan keterampilannya sebagai generasi penerus bangsa ini betul-betul calon pemimpin masa depan. Dan saya berharap, para dosen-dosen tentu saja berharap bahwa dengan menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi, ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam mendharma baktikan diri kita bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta ini. Selalu tanamkan itu, niatkan semuanya lillahi ta'ala. Baik, sebelum saya mengakhiri orasinya ini, saya akan bacakan puisi di akhir. Tapi saya tadi janji, 5 minds for the future. 5 minds for the future. Karangan seorang profesor, doktor, dia double degree sebagai psikolog, sebagai sosiolog juga. Apa? 5 hal yang bisa insya Allah dengan ridho Allah kita bisa menghadapi setiap tantangan masa depan. Apa yang pertama? Yang pertama itu ada discipline mind. Apa itu disiplin? Disiplin bukan pergi pagi pulang sore, datang jam 7 pulang jam 4 sore. Bukan. Disiplin bisa berarti ilmu. Karena itulah Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Itu disiplin, ilmu. Artinya baca terus. Jangan pernah berhenti belajar. Makanya kita pembelajar sampai akhir hayat. Itu ya. Kalau kita belajar, insya Allah kita ngomong apa aja. Mau ngomong One Piece, kita paham. Mau ngomong mencuri Raden Saleh, kita paham. Mau bicara tentang Sambo, ngerti. Mau bicara soal ekonomi, mau bicara soal IKN, paham. Jangan ketika kita ngomong, wah IKN apa singkatannya apa ya? Bingung. Nggak boleh. Lewat apa? Belajar. Sekarang gampang, udah ada Google. Sudah ada macam-macam yang bisa kita lihat. Apa yang kedua? Synthesizing minds. Ini yang saya bilang menggatuk-gatukan semua persoalan. Bisa. Dulu ilmu itu hanya ada biologi. Sekarang ada teknologi, jadi bioteknologi. Makanya kita hidupnya terus maju, bisa menghadapi tantangan. Dulu adalah biologi sendiri, kimia sendiri, biochemical. Itulah kalau kita ingin sesuatu yang baru, inovasi, terus bergerak, berpikir, nggak boleh lupa, ya, nggak boleh lupa, artinya nggak boleh lupa belajar. Kalau lupa sekali-kali kayak saya boleh aja, manusiawi. Yang ketiga, creating mind. Ini otakmu harus kreatif. Apa salah satunya? Misalnya wisuda. Wisuda kemarin, saya kebetulan Dewan Penyantun di Universitas Negeri Jakarta. Doktor saya di sana 1 tahun 8 bulan.
cum laude. Kenapa? The man behind the gun. Ada aktor di balik saya, suami saya. Selalu nyiapin, kalau saya baru pulang, saya masih jadi kepala dinas pendidikan, kepala dinas kependudukan. Tahun 2005 saya masuk, dan 2003 saya masuk, 2005 selesai, 1 tahun 8 bulan, Oktober saya selesai. Pulang itu saya tiap hari nanda tangan 1000 tanda tangan. Karena sebagai kepala dinas itu harus menandatangani tinta basah, akte lahir, akte mati, akte cerai atau bunuh diri, akte semua itu. 1000 tanda tangan tinta basah. Saya bawa ke kampus, saya taruh di kolong, komputer saya di sini, ada rekaman saya taruh di tempat dosen, saya sambil tanda tangan, sambil mata saya melotot ke dosen, karena ini udah terbiasa jadi saya nggak perlu lihat, udah tahu tanda tangan saya di mana. Keluar dari kampus, keluar dari kelas, 500 saya sudah tanda tangan. Teman saya nendang saya, 5.000, karena sekali tanda tangan kutipannya 5.000. Saya bilang emang gue pikirin, saya nggak pernah marah, tawa aja. Ya saya nggak tahu, mungkin saya nggak ngutip, staff saya ngutip bisa jadi kan, ngapain marah. Nah terus kemudian apa? Selesai, pulang selesai, saya langsung masukin ke sini, saya dengerin. Jadi saya belajar berapa kali? 2 kali. Ini apa? Creating minds. Bagaimana kita tetap dapat ilmu sementara tugas kita banyak. Sekarang saya pegang 20 organisasi. Mau main squash, saya ketua umum PB Squash. Mau apa? Bicara perempuan, saya ketua Dewan Pembina Pemimpin Perempuan Indonesia. Hampir semuanya. Mau ngomong pensiunan, saya ketua Dewan Pembina Yayasan Pensiunan Provinsi DKI Jakarta. Kata orang, ngapain pegang pensiunan, capek? Ini kapan lagi kita berbakti kepada senior? Itu mesti dilihat semuanya lillahi ta'ala, jangan pikirin duit aja. Yang keempat, respectful minds. Ini yang kadang-kadang kita suka geli, segen memuji orang. Makanya saya bilang, siapa yang bikin Mars? Beliau, luar biasa, salut yang bikin Mars. Pernah nggak ada orang memuji seorang yang bikin Mars di tengah orasi seperti ilmiah seperti ini? Maaf, jarang saya temui itu. Tapi ketika Pak Rektor, siapa yang mengarang lagu Mars, Nida El Adabi? Ada orangnya di depan kita dan berdiri. Ini adalah respectful minds. Itu yang perlu. Malas kita muji orang, syirik aja bawaannya. Orang yang naik pangkat, kita yang setruk. Kenapa masih begitu? Bukan Masya Allah luar biasa ya. Kalau kita doa baik, doa itu ibaratnya bumerang. Kita doa baik mental ke kita yang baik juga. Jangan coba-coba doa yang tidak baik. Ada orang kesel sama saya udah lihat dari sudut matanya bahwa dia nggak suka sama saya. Selalu saya kirim Al-Fatihah. Mau nasorok kayak mau apa, saya kirim Al-Fatihah. Iya karena dua, iya karena nasta'in. Saya diam sebentar, saya sebutin Fulan bin Fulan. Semoga dia yang positif semua. Semoga dilakukan hatinya, semoga apa. Baru ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah dia jadi sahabat saya. Menyesal dia benci saya, menyesal dia menjauhi saya. Itu aja. Doa juga kita kirimkan berpahala, kita berteman membangun silaturahim pahala. Yang kita cari apa? Bekal di akhirat, bukan bekal sekarang saja. Bukan nggak boleh apa-apa ya. Tetap kita cari duit, tetap saya cari uang. Tetapi untuk apa? Bekal di akhirat. Terakhir, even though katanya, sekalipun kata Profesor Dr. Fuad Gardner, kalian memiliki yang namanya discipline minds, synthesizing minds, kemudian creating minds, respectful minds, they are nothing katanya. Nggak ada apa-apanya itu kalau tidak based on, tidak berbasis pada satu, the ethical minds, akhlakul karimah. Tidak kuutus Rasulullah kecuali untuk memperbaiki akhlak. Keren kan? Kenapa mesti Fuad Gardner yang menyampaikan ilmu ini? Tapi whatever, jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang dikatakan, apa yang disampaikan. Kita pelajari itu. Dan ini sudah saya pelajari betul. Dan alhamdulillah saya bisa mengikuti ini. Dan alhamdulillah di usia saya 64 tahun saya masih diterima oleh Pak Rektor. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, saya akan menyampaikan satu puisi. Salam mahasiswa. Baru kemarin rasanya anak-anakku datang di sini sebagai mahasiswa baru. Datang di dunia akademik yang penuh dialektik dan taktik, yang penuh wahana pemikiran ilmiah, sosial dan empirik. Kini mentari baru hadir hari ini.
bak cahaya penerang awal kehidupan mereka yang sebenarnya, menyusuri Indonesia yang tak tersusun dari batas peta, tapi gerak dan pesan besar mereka. Wahai anak-anakku, ingatlah ini pesan dari ibumu. Masa depan tidak memiliki janji, melainkan misteri dan kejutan-kejutan. Apa yang telah kamu pelajari di sini akan menjadi bekalmu untuk menghadapi keduanya. Selamat dan semua yang terbaik untuk masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi setiap langkah. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan inayah dan meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.